Hai guys, balik lagi di Common Grounds Coffee Channel bareng gue Coco. Kali ini gue nggak ditemenin Patrick, jadi sendirian aja. Nah, di video ini gue mau untuk menyeduh salah satu kopi yang lagi di-highlight di Common Grounds, yaitu adalah Sumatra Aceh Gayo. Ini merupakan local coffee yang lagi kita highlight di e-commerce-nya Common Grounds. Jadi teman-teman kalau yang penasaran nanti bisa langsung cek aja produknya di e-commerce-nya Common Grounds. Sharing sedikit mengenai kopinya, ini merupakan salah satu kopi yang memang juga diproduce oleh salah satu prosesor Indonesia, yaitu Hendra Maulizar. Uniknya lagi, untuk kopi ini single varietas Abyssinia. Jadi kalau mungkin kebanyakan kalau kalian cek Indonesian Coffee kan banyak yang mix varietas, tapi kalau yang kita highlight di Common Grounds, ini single varietas dan Abyssinia. Nggak hanya nyeduh kopinya, tapi di sini gue udah siapin dua dripper yang berbeda, ada V60 dan juga origami. Kita bakal coba nih dengan resep yang sama, air yang sama, lalu juga paper filternya yang sama. Apa sih karakter yang berbeda yang dihasilkan oleh kedua dripper ini? So, kalau penasaran, stay tune di video ini. Oke guys, so ini udah jadi hasil seduhannya. Yang sebelah kiri gue ini pakai V60 dan yang sebelah kanan pakai origami. Untuk bahan dripper sendiri kita pilihnya sama. Jadi dua dripper tadi itu yang gue pakai semuanya berbahan plastik. Jadi benar-benar memang kita pengen coba cari tahu beda karakteristik yang dihasilkan tuh seperti apa. Jadi kita coba untuk beberapa parameternya kita buat yang sama. Kita langsung cobain yang pertama dulu, yaitu yang pakai V60. Tadi hasil seduhan gue menggunakan V60 memang extraction time-nya lebih lama. Jadi begitu gue coba aromanya pun mungkin lebih keluar, lebih kebuka. Terus kita cobain yang pakai origami. Oke. So kalau dari kedua hasil seduhan ini, yang paling kontras bedanya adalah intensitasnya. Jadi yang pakai V60 tadi, extraction time gue sekitar 2 menit 40 detik. Sedangkan yang origami itu sekitar 2 menit 20 detik. Jadi perbedaan 20 detik itu ternyata membuat impact yang cukup besar di hasil seduhan lo. Khususnya kalau lo penasaran dengan dua dripper yang berbeda tadi, karakteristik rasanya masih tetap sama menurut gue. Dominan di malik seperti apple, tapi aftertaste-nya tuh akan mengingatkan lo sama sensasi lo minum teh. Gue nggak tahu nih teh karakteristiknya seperti apa, tapi kalau di description-nya tuh di-describe seperti oolong. Memang ada sedikit sensasi aftertaste-nya tuh mirip banget. Dan compare antara V60 dan origami, balik lagi yang gue bilang tadi, karena mungkin extraction-nya tadi lebih lama di V60, gue lebih dapetin intensitas dari sisi flavor, aftertaste itu lebih muncul atau lebih keluar di V60. Tapi balik lagi ke yang origami, ini menurut gue enjoyable juga. Jadi kalau lo suka kopi yang nggak terlalu intens, nggak terlalu yang sampai kuat banget karakternya, ini cocok banget buat lo nikmatin mungkin lagi sore-sore, lo lagi nyantai. Karakter kopi yang dari origami ini menurut gue pas banget. Ngomongin soal resepi, tadi gue pakai 12 gram yang gue giling agak medium to coarse. Terus untuk airnya sendiri gue pakai 200 gram dengan suhu 92 derajat, lalu ppm-nya 90. Dan untuk cara penyeduhannya pun gue bikin sama, blooming 30 gram, terus ada 4 kali tuangan, dan di tuangan terakhir itu
gue stay di center pour. Jadi gue coba untuk mereduce banyak parameter yang akan impact ke kopinya, dan bener-bener pengen tahu lebih ke arah perbedaan dua dripper yang gue pakai ini. Ngomongin soal kopinya, tadi gue udah sempat share bahwa ini single varietas dari Abyssinia. Uniknya lagi, history mengenai Abyssinia ini merupakan kopi yang ternyata udah dari tahun 1928 tuh udah ada loh di Indonesia. Jadi itu dibawa oleh Belanda. Waktu itu masuk ke East Java, ditanam di situ, tapi persebarannya akhirnya pindah ke Aceh. Jadi kopi-kopi yang varietas Abyssinia ini memang familiar akan bisa lo temukan di daerah Aceh. Khususnya sekarang ini yang memang lagi kita highlight dari Hendra, dari Mas Hendra, farmersnya. Dan yes, menurut gue ini cukup menarik dari sisi quality of flavornya, terus juga ketika lu coba untuk diseduh menjadi manual brew. Dan menurut gue sendiri, kalau lu penasaran untuk dijadiin espresso, mungkin cukup menarik juga rasanya. Palingan itu aja sih yang bisa gue share di video kali ini. Cukup menarik ya, ternyata dari dua dripper yang mungkin lu punya di rumah, lu bisa coba rasa penasaran lo untuk lu menyeduh kopi yang sama, tapi mungkin lu bisa bikin resepnya sama, dan ternyata karakter yang dihasilkan bisa berbeda. Nah, buat lo yang penasaran, mungkin bisa coba resep yang gue share kali ini, dan lu coba di rumah, dan lu bisa share experience lu di kolom komen di bawah. So, see you di next video.